A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan belajar dari banyak hal ya dalam kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sebelum kita, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ya, supaya kemudian ya, kita bisa menjadi pribadi yang tangguh ya, sebagai muslim yang tangguh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Hikmah ya, saya ingin mengangkat satu tema tentang tanda akhlak yang baik ya. Kalau kita lihat sejarah ya kehidupan Rasulullah SAW, maka tentu ya kita akan punya gambaran dan kesimpulan ya, bahwa Rasulullah ya adalah orang dengan akhlak yang terbaik. Ya, itu juga sebagaimana diakui di dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Qalam ya, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Demikian juga ya ketika kita melihat para sahabat ya, para sahabat Rasulullah ya, itu juga sama ya, akhlaknya luar biasa ya, akhlaknya itu luar biasa. Bagaimana mereka ya berhadapan dengan keluarga mereka, berhadapan dengan rekan ya, teman sejawat, bahkan bagaimana mereka berhadapan dengan musuh ya. Sayyidina Khalid bin Walid itu pernah disambangi oleh salah satu panglima Romawi kalau nggak salah ya, yang begitu kagum ya dengan pasukan kaum muslimin. Nah, setelah bertemu terjadi perbincangan, dan karena dasarnya akhlak mulia dari Sayyidina Khalid ya menghadapi musuhnya, kemudian panglima ini kemudian berbalik arah ya, membela kaum muslimin ya, dalam sejarah pernah diceritakan ya, peristiwa itu gitu kan. Nah, ini menggambarkan bagaimana ya akhlak para sahabat bahkan di dalam peperangan pun ya begitu mulia. Dan ini yang saya perhatikan ya, juga berusaha diterapkan atau dipraktekkan ya oleh para mujahid ya di Palestina itu kan. Ya, karena memang pada dasarnya demikian ya, muslim itu ya adalah pribadi yang mengedepankan akhlak yang mulia. Ya, bukan kemudian bertingkah laku sesuka hati tanpa mempertimbangkan ini halal haram, ini disukai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita bertanya bagaimana sebetulnya ya, tanda dan ciri orang yang berakhlak baik itu, nah itu kan. Maka dalam ini akhlak yang baik merupakan ya, kumpulan atau sifat-sifat dari orang mukmin. Ya. Ya, dengan baiknya satu sifat tertentu dan buruk ya pada sifat-sifat yang lain ya, ini belum menunjukkan bagusnya gitu kan.
Kadang-kadang kita nilai orang, oh ini orang baik ya, dengan alasan ya, karena ada satu perbuatan yang kita anggap baik. Belum tentu juga ya itu adalah satu kebaikan. Itu sebagai tanda akhlak yang baik. Atau satu hal yang dianggap buruk di masyarakat belum tentu juga itu merupakan sebagai buruknya akhlak. Ya semuanya kembali kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana ditujukan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam takrirnya ya, dalam ketetapan beliau, ya, dalam tingkah laku beliau yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, itulah yang kemudian menjadi patokan kita di dalam menentukan ciri atau menganalisa ini saya ini ya sudah berada pada akhlak yang baik apa belum. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ya, ayat surah yang ke-8 ayat yang kedua hingga yang ke-4 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Lalu kemudian ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya. Di dalam ayat di dalam surah Al-Anfal yang kedua Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu kata Allah adalah orang yang bergetar hatinya ya apabila disebut kalimat Allah. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan kepada Tuhanlah ya mereka berserah diri. Alladzina yuqimunas shalah, ya, dan mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan terhadap harta yang Allah berikan mereka senang berinfak. Ya. Lalu kemudian Allah tegaskan di ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya seorang mukmin. Lahum darajatun 'inda rabbihim, ya, bagi mereka kata Allah Subhanahu wa taala ya, derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratu, dan juga mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan nanti akan diberikan rezeki yang mulia. Ya. Ya, para ulama menafsirkan kalimat rizqun karim itu dengan surga, ya, karena semulia-mulia rezeki nanti yang Allah berikan kepada kita ya surga. Ya, tidak ada selain itu. Nah, di ayat yang keempat kan tegaskan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman yang benar itu yang seperti apa? Ya, kalau ya kita kaitkan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, ya, maka orang yang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang betul-betul memiliki tanda-tanda akhlak yang baik, ya. Dan kalau merujuk kepada ayat ini, akhlak yang baik itu kriterianya jelas di sini, ya. Ya, bahwa orang-orang yang benar-benar beriman ya, kan identik, ya, itu kan sama aja orang yang benar-benar berakhlak kan begitu ya. Adalah mereka ya, yang poin utama dalam kehidupannya adalah bagaimana dia berakhlak, ya, bertingkah laku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menggambarkan ya seorang mukmin yang benar ya, yang memiliki akhlak yang baik, salah satu tanda ya utamanya adalah bahwa mereka betul-betul berakhlak kepada Allah, yang mengedepankan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya bagaimana mereka kemudian bisa bergetar hatinya ketika kalimat Allah disebut. Mereka berarti kan ada ada kedudukan spesial ya di dalam hati seorang mukmin ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki kedudukan spesial dalam diri dia. Kita ya sahabat Edrim ya, ketika berhadapan dengan orang, katakanlah dengan petinggi pejabat itu kan, kalau kita menganggap orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kita, maka akan muncullah dari diri kita kebaikan-kebaikan, sikap yang disukai kan begitu ya.
Maka ketika kita mendudukkan, memposisikan Allah ya pada posisi yang sangat tinggi, yang sangat mulia dalam jiwa kita, maka akan lahir dari tingkah laku kita hal-hal ya dalam diri kita yang kemudian disifati sebagai kebaikan, kemuliaan. Ya, kalau udah dia hatinya ya betul-betul memposisikan Allah tinggi, maka ketika Allah disebut itu ada rasa ya. Jadi mereka yang senantiasa mengingat Allah ini ya, adalah orang yang ya Allah sebut sebagai orang mukmin yang hakiki, ya mukmin yang sejati, dan dia adalah orang yang Allah sifatkan memiliki akhlak yang baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya mereka ya suka menghadiri majelis-majelis Al-Qur'an. Ya senang kalau kemudian dia mendengar informasi ilmu dari Al-Qur'an. Nah, jadi orang-orang yang punya akhlak yang baik itu salah satu tandanya apa? Ya, obrolannya, kesibukannya itu banyak ya dikaitkan dengan Al-Qur'an. Ya senang ngaji, ya ngaji dalam artian bisa membacanya, ya membaca Arabnya, atau juga kemudian memahami maknanya, atau kemudian menghadiri majelis-majelis tafsir ya Al-Qur'an. Nah, itu menjadi tanda juga ya, tanda yang kedua itu kan. Nah, kemudian apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah. Pasrah dalam artian apa? Tidak mempersoalkan apapun yang kemudian ya Allah berikan kepada dia dalam sebagai ujian. Kan ada orang yang kemudian diuji ngeluh gitu ya. Maka orang yang berakhlak kepada Allah diuji dia nggak ngeluh. Ya, dijalanin aja. Ya, ketetapan Allah itu kan luar biasa berakhlak gitu kan. Ya, kita nih ya punya anak buah, ya anak buah nih manut aja, redo aja ya, nggak mempersoalkan apa yang kita kita berikan kepada dia, apa yang kita perintahkan, pokoknya dia siap aja. Nah, tentu kita akan menganggap dia sebagai pekerja yang teladan gitu kan. Kan ada tuh kalau di perusahaan-perusahaan kan ada kan pekerja bulan ini atau pekerja teladan tahun ini. Nah, salah satu kategorinya itu tadi ya. Bagaimana dia memiliki tingkat ketaatan, loyalitas ya kepada perusahaan, kepada atasan. Ketika kita loyal kepada Allah ya dengan makna tadi ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan dinilai sebagai Allah ya, sebagai satu akhlak yang luar biasa. Ya, akhlak mulia, ya Allah menganggap kita berakhlak mulia. Kalau kita lihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah tingginya ya ketawakalan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah di ujung pedang duksur dulu kan ya. Udah tinggal nebas Rasulullah ketika ditanya siapa yang akan melindungi kamu? Ya, Rasulullah dengan santai mengatakan Allah. Betapa tingginya, kuatnya ya kepasrahan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuh itu pedangnya duksur. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Tandanya alladzina yuqimuna shalah, yang mereka juga adalah orang yang menegakkan salat. Ya. Ini kaitannya luar biasa ya kalau berbicara salat dengan akhlak mulia. Ada dalam ayat yang lain dikatakan inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya perbuatan salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau benar salatnya, artinya betul ya salatnya sebagaimana Allah kehendaki, maka salatnya itu mencegah dia dari kekejian dan kemunkaran, keingkaran. Kadang-kadang nggak ada orang yang suka dengan orang yang suka berbuat keji kan, tidak ada. Tidak ada orang yang mengatakan orang yang suka berbuat keji itu orang yang punya akhlak mulia, itu tidak ada. Maka orang yang betul-betul tegak salatnya sesuai dengan ketetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dirinya ya tidak suka ya atau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jauh dari akhlak yang buruk kan begitu ya. Gak suka ganggu orang, gak suka menghina orang, gak suka merendahkan orang. Makanya kemudian ini menjadi poin juga itu kan.
apa sholat itu. Maka kalau ada ajaran yang kemudian menganggap enteng sholat, ya, gurunya ya sepertinya ya itu tadi mengabaikan sholat gitu. Nah, inilah ya, dipikir-pikir ulang ya kalau ngaji sama guru yang model begitu. Karena Allah saja begitu menekankan pentingnya sholat. Dicari excuse, dia mau sholatnya di Mekah, padahal di Indonesia badannya gimana? Dia mau wali Allah udah nggak perlu sholat, ngaco tuh ajaran begitu ya. Nggak ada itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ini menjadi poin yang berikutnya, bahwa ciri orang yang berakhlak yang baik adalah mereka yang punya kesalehan sosial. Ya. Artinya apa? Ya, dia adalah pribadi ya yang dermawan, ya, disukai oleh masyarakat, ya, suka memberi, ya, dermawan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka adalah orang yang suka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Yang Allah rezekikan kepada kita kan banyak ya. Tidak hanya uang ya, kesehatan juga rezeki dari Allah, keamanan juga rezeki dari Allah, dan itu semua kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian membangun kesalehan sosial gitu ya. Jadi orang yang punya akhlak yang baik, kalau merujuk ke dalam surah Al-Anfal yang ketiga ini, adalah orang yang kemudian ya, di masyarakatnya dikenal, ya, dikenal kebaikannya. Mahsyur, dia mah orangnya dermawan, dia mah nggak pelit, dia mah nggak kikir, ya. Kalau ada apa-apa dia support, dia bantu. Itu juga menjadi ciri ya dan tuntutan bagi orang yang beriman, yang Allah sebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari An-Nawas bin Sam'an ya radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam hadis ini Anin Nawasi bin Sam'an Al-Ansari ya. Qala, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi. Jadi dia pernah nanya ya Sayyidina Nawas ini tentang kebaikan dan juga keburukan ya, tentang kebaikan dan dosa atau keburukan. Maka kemudian faqala Rasulullah SAW berkata apa? Al-birru husnul khuluq. Yang disebut dengan birru ya, atau kebaikan itu kata Rasulullah, atau kebajikan itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa kata Rasulullah atau keburukan, ma haka fi sadrik ya, adalah sesuatu yang mengganjal di dalam dadamu. Jadi bikin gelisah, bikin gak enak, karena itu dosa itu. Ya. Wa karihta ayat toli alaihin nas, dan kamu ya kalau berbicara keburukan itu adalah sesuatu yang tidak disukai dan kamu tidak suka kalau itu diketahui oleh manusia. Ya, jadi kita kalau bicara ini sebetulnya baik apa buruk sih? Nah kalau kita nggak mau orang tahu, itu bisa itu adalah dosa. Ya. Hal yang diidentifikasi sebagai dosa. Husnul khuluq. Ya. Jadi tegaskan di sini kan bahwa yang namanya akhlak yang baik, yang namanya kebajikan itu adalah akhlak yang baik, ya, perangai yang baik, ya, sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam surah Al-Anfal yang kedua dan keempat tadi. Nah itulah yang kemudian Allah tegaskan di dalam surah surah Al-Furqan ya, surah yang ke-25 yang ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu, yang Maha Penyayang itu ya. Ya, yang Maha Pengasih ya. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka berjumpa dengan orang yang jahil ya, orang yang tidak tahu ya, orang yang bodoh gitu, qalu salama, mereka akan mengucapkan perkataan yang mengandung keselamatan.
Jadi orang yang Allah akui sebagai hambanya ya, hamba Allah yang Maha Rahman ya, adalah mereka ya, yang kalau jalan itu ya, sikapnya rendah hati. Kenapa? Karena nggak ada orang yang suka dengan orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Kalau sombong itu adalah akhlak yang tercela, ya, tidak disukai orang, maka rendah hati adalah akhlak yang mahmudah. Allah ya, akhlak yang terpuji di sisi Allah dan juga di sisi manusia kan. Kan orang senang kalau ketemu ya orang yang hebat, kaya raya tapi rendah hati, atau bahasa kitanya low profile. Nah, itu bagian dari akhlak mulia. Jadi kalau kita bisa menunjukkan itu kepada manusia, ya, sikap rendah hati ya, walaupun kita punya apa yang orang harapkan gitu ya. Ketampanan kita punya, kecantikan kita punya, kepintaran kita punya, titel kita punya, jabatan kita ada. Ya, pasangan tampan kita punya, anak lengkap, laki perempuan, harta berlimpah ya. Pokoknya bento dah gitu ya. Kalau kata Iwan Fals ya. Tapi kemudian kita bisa berhadapan dengan manusia dengan sikap rendah hati, apalagi kemudian tidak masalah ya bertemu dengan orang yang dianggap bodoh, dengan orang yang dianggap jahil. Tetap yang didepankan adalah ucapan yang mengandung keselamatan, ya, sikap-sikap yang baik begitu. Maka orang ini ya diakui Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang gitu kan. Maka inilah yang kemudian kita harus catat ya dalam diri kita, bahwa ciri utama orang yang akhlaknya baik ya, adalah mereka ya, yang dari segi hati rasa ya, orang yang suka mengedepankan kerendahan. Ya, rendah hati maksudnya, bukan rendah diri ya, beda. Kalau rendah diri itu jatuhnya minder. Ya. Tapi kalau rendah hati jatuhnya apa? Santun. Ini nggak ada masalah ya orang merendahkan dia. Tapi kalau orang yang rendah diri direndahkan orang, udah dah jatuh ya, betul-betul down gitu kan. Tapi kalau orang yang rendah hati direndahkan orang, nggak ada masalah. Apalagi kalau dia bisa tunjukkan bahwa apa yang diklaim orang itu, kita nggak punya ini, nggak punya itu, dia tunjukin, ya kebun saya, tuh mobil saya, cuma saya nggak mau sombong aja. Jadi inilah ya sahabat Dream yang dirahmati Allah ya, yang harus menjadi catatan kita ketika berbicara bagaimana sesungguhnya ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih tanda-tandanya? Nah, itulah ya yang kita uraikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan diakui oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Dan itu kita realisasikan dengan apa? Dengan mengedepankan akhlak mulia ya, ketika berhadapan dengan Allah, dan juga kita ketika berhadapan dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.